Kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk kata sucinya. Kita masuk kata sucinya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Katakan sekali lagi, kita masuk tata sucinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Rashikarana Marata Sanaralama bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Katakan sekali lagi, kita masuk. Kita masuk, keluar dari hati. Masuk, 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 masuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari katakan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya Aku percaya ada surga terbuka, surga terbuka, langit yang terbuka langit yang terbuka ada di atasku, ada di atas, dan semua berkat Tuhan semua berkat yang Tuhan tersedia yang tersedia buat hidupku buat hidupku malam hari ini malam hari ini. turun dalam nama Turun Yesus. dalam nama Yesus. Aku terima Aku terima semua kebaikan, semua kebaikan, semua anugerah, semua berkat, semua mujizat, semua mujizat, semua rencana Tuhan, semua rencana bahkan Tuhan, hati Tuhan bahkan hati atas Tuhan, hidupku. atas hidupku. Aku terima Aku terima malam ini malam ini dalam nama Tuhan dalam Yesus. nama Yesus. Dan hatiku Dan hatiku adalah tanah adalah tanah yang paling subur paling subur bagi setiap kebenaran bagi setiap kebenaran yang aku terima yang aku terima daripada Tuhan Yesus. pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Yang siap terima berkatnya berkata. Amin. Tetap berdiri saudara, 1 menit. Kehormatan buat kita di tengah-tengah kita ada Pastor Afzin dan temannya Saudara Musa. Beliau berasal dari Iran dan sudah cukup lama tinggal di Vancouver, Kanada. Dan beliau yang juga mengatur anak-anak kita pada waktu berangkat ke Iran.
Dan saya percaya akan jadi berkat. Beliau bawa buku, tapi maaf sudah habis tadi pagi bukunya. Dan nanti Anda boleh pinjam kepada jemaat yang sempat beli dan diberkati dengan buku beliau. So let's welcome Pastor Afsin. Kita beri tepuk tangan dan berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Mari semua teriakan kata haleluya. Teriak lebih keras, katakan haleluya. Amen. Apa kabar? How are you? I'm learning. Saya sedang belajar. The food is so good. Makanannya begitu I enak. thought I should learn some Indonesian. Saya pikir saya harus belajar bahasa Indonesia. If I stay a little bit longer, Kalau saya tinggal lebih lama sedikit di sini, I'm gonna convert saya harus bertobat. to Saya akan becoming bertobat Indonesian. sehingga menjadi orang Indonesia. I'm already talking to the Lord. Saya sudah berbicara kepada Tuhan We are trying to work out the details dan kami mencoba untuk mengerjakan detail-detailnya so that in heaven He will put me in the in Indonesian section. supaya di surga Tuhan akan menempatkan saya di bagian orang Indonesia. My goodness, you guys are so much fun. Waduh, kalian itu begitu menyenangkan. Thank you. Ya, terima kasih. Thank you, thank you, thank you. I want to also introduce to you Saya juga ingin memperkenalkan kepada Anda a spiritual son. seorang anak rohani. Because of him, I'm here. Dan oleh karena dialah saya ada di sini. It's because of Musa that I'm here. Oleh karena Musa lah saya ada di sini. I want to also, before I go, introduce this spiritual son to you, Juga sebelum saya memperkenalkan anak rohani saya ini kepada Anda. whom I love so much, Yang begitu saya sayangi. and who loves you, Indonesians, so much. Dan juga begitu sangat mengasihi Anda orang-orang Indonesia. In fact, I think very soon he's going to become half Indonesian. Bahkan saya pikir segera dia akan jadi setengah Indonesia. His other half. Yaitu dia punya setengahnya yang lain dari Indonesia. So you have to talk actually to one of the pastors here, see if you are interested. Jadi kalau Anda tertarik silahkan berbicara kepada salah seorang pendeta di And sini. then you have to talk to me. Lalu harus juga minta izin saya. Then we will talk and we'll see what we can do, okay? Nanti kita akan bicarakan dan lihat apa yang terjadi. So Musa, please come and say a Silakan few Musa words. maju dan mengucapkan beberapa patah kata. Good evening. Selamat sore. I'm so blessed that I'm here. Saya sungguh diberkati bahwa saya berada di sini. When my family kicked me out, Ketika keluarga saya mengusir saya dari rumah, I didn't think that I may have such a huge family all over the world. saya belajar bahwa saya bisa punya keluarga yang begitu besar di seluruh dunia. And now I have Dan sekarang memang saya memilikinya. everywhere Dimanapun, because of Jesus. oleh karena Yesus. Not because of myself or my good work. Bukan karena pelayanan saya atau pekerjaan yang baik. God bless you all. Tuhan memberkati Anda sekalian. And I love you. Dan saya mengasihi Anda. And I know you love me too. Dan saya tahu Anda juga mengasihi saya. 1.5 years ago, 1,5 tahun yang lalu, God asked me to come to Indonesia. Tuhan minta saya untuk datang ke Indonesia. I don't know for what, Saya tidak tahu untuk apa. but I trust Him. Tetapi saya percaya kepadanya. And thank God I'm here. Dan bersyukur kepada Tuhan saya ada di sini. I'm very comfortable in Indonesia, Saya merasa sangat nyaman di Indonesia, with the people especially. terutama dengan orang-orangnya. God bless you all. Tuhan berkati Anda sekalian. May I pray for you? Bolehkah saya mendoakan saudara-saudari? Dear Father, Bapa kekasih, thank you so much terima kasih banyak for this church, untuk gereja ini, for Indonesia. untuk Indonesia. Thank you so much, Lord, Terima kasih banyak ya Tuhan. for a special love you have over this nation. Untuk kasih yang spesial yang Engkau tujukan kepada negara ini. You know the heart of these people. Engkau mengenal isi hati daripada orang-orang ini. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan. for the transformation going on. Untuk transformasi yang sedang terjadi. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. Thank you for you washing the Indonesia with the blood of Jesus. Terima kasih bahwa Engkau telah membasuh Indonesia dengan darahnya Yesus.
Thank you for the chain is broken Terima kasih untuk belenggu-belenggu yang telah diputuskan in every soul. di dalam setiap jiwa. Thank you for these people, Terima kasih untuk orang-orang ini ya for Tuhan. this army. Dan untuk pasukan tentara ini. Thank God for every soul is here. Terima kasih untuk setiap jiwa yang ada di sini. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Dear Father, Bapa yang kekasih, help us tolonglah kami to have your love untuk memiliki kasih in our heart di dalam hati kami. and stand beside each other. Dan sehingga kami berdiri di sisi satu sama lain. Thank you for the unity Terima kasih untuk persatuan in Jesus Christ we have. yang kami miliki di dalam Kristus Yesus. In the mighty name of Jesus Christ. Di dalam nama Yesus Kristus yang perkasa. Amen. Amin. Pastor Petros sent his daughter to Iran. Pastor Petrus telah mengutus putrinya ke Iran. And there was a team that went from your church to my country. Dan ada satu tim dari gereja Anda pergi ke negara saya. I was telling them what happened as a result. Dan saya telah menceritakan kepada mereka apa yang menjadi hasilnya atau akibatnya. They knew some of it Dan sudah tahu apa beberapa hal yang terjadi. because they saw the fruits falling into their hands. Oleh karena mereka melihat bagaimana buah-buah yang jatuh di tangan mereka. They saw conversion. Mereka melihat pertobatan-pertobatan. They saw healings. Mereka melihat kesembuhan-kesembuhan. They prayed for Muslim people who, where they were praying, the Muslims start having vision of Jesus Christ. Dan mereka mulai mendoakan orang-orang muslim. Lalu orang-orang muslim yang didoakan itu mulai mendapatkan penglihatan-penglihatan Tuhan Yesus. The power of God fell in the room Kuasa Tuhan turun di dalam ruangan itu. and they were slain in the spirit. Dan mereka rebah di dalam roh. But when they left, Tetapi waktu mereka tim ini meninggalkan tempat itu. when your sons and daughters came home, Waktu anak-anak Anda, putra-putri Anda pulang ke rumah. they had sown few seeds. Mereka telah menanam benih-benih. And those seeds are bringing more fruits Dan benih-benih itu sedang menghasilkan lebih banyak buah lagi. because of that which they have sown. Oleh karena apa yang telah mereka taburkan itu. For eternity, we are connected together. Maka untuk sampai kekekalan kita tetap terkoneksi satu sama lain. One day in heaven, you are walking around Satu hari nanti Anda di surga sedang jalan-jalan. and you will see a whole bunch of Iranians there. Maka Anda akan melihat sekelompok besar orang Iran di sana. And because you know everything in heaven, Dan karena Anda di surga itu tahu segala sesuatu. you realize that because you send your kids there Maka Anda akan menyadari oleh karena Anda telah mengutus anak-anakmu ke sana. and they prayed and danced and they shared the gospel with you, Dan karena mereka berdoa dan menari dan membagikan Injil dengan Anda. some became Christian Maka ada beberapa yang jadi orang and Kristen. those shared the gospel with some others Dan orang yang jadi Kristen ini pun membagikan Injil kepada orang lain lagi. and those with others Dan mereka juga pada gilirannya memberitakan kepada yang lain and lagi. those with others Dan mereka juga kepada yang lain lagi. and yet those with others. Dan juga sekali lagi kepada yang lain lagi. And because of that, many are going to be saved and are going to be in heaven. Dan oleh karena itulah akan ada banyak yang diselamatkan dan ada di surga. And they're all going to carry a plaque. Dan mereka semuanya akan membawa plakat. I am in heaven Aku di surga. because of Indonesia. Oleh karena Indonesia. Amen. Amin. If you have your Bible, please turn to Luke chapter 15. Kalau Anda membawa Alkitab, tolong kita buka bersama-sama Lukas pasal 15. It's the story of a father with two sons. Ini adalah kisah seorang ayah dengan kedua anak laki-lakinya. The Bible starts speaking about this father who has two sons. Alkitab mulai membicarakan mengenai seorang ayah ini yang punya dua orang anak. One of the sons comes to the father Salah satu dari anak laki-lakinya mendatangi ayahnya and says, Father, give me my inheritance. dan berkata, ayah berikan kepadaku warisanku. And the father Dan ayahnya immediately starts arranging to give this boy his inheritance. langsung mulai mengatur supaya memberikan warisannya kepada anaknya.
But you must realize that in that day and age, Tetapi saudara perlu menyadari pada zaman seperti itu dan pada usia seperti itu, there was no bank. tidak ada bank. It was not like the father went to the bank and just took some cash and gave him the cash. Ya, ini bukan terjadinya seakan-akan si ayah ini pergi ke bank lalu mengambil beberapa uang tunai, seberapa banyak uang tunai. The father had to sell property. Ayahnya itu harus menjual propertinya. He had to sell livestock. Dia harus menjual juga ternak-ternak. And he had to gather this money from selling all these things. Dan dia harus kumpulkan dulu uangnya dari hasil penjualannya. But the day after he had asked, he still remained at the father's table. Tetapi pada hari setelah dia minta itu, si anak masih duduk pada meja ayahnya. He's still eating at the same table. Dia masih makan pada meja yang sama. Now imagine if your son or daughter was to come to you and say, "Give me my inheritance." Nah, bayangkan kalau anak laki-laki atau anak perempuan Anda datang kepada Anda dan berkata, "Berikan kepadaku warisanku." And imagine you are not old, Dan bayangkan Anda belum tua you're nowhere close to dying, dan Anda belum dekat ke kematian, but your child says, "Give me my inheritance because I want nothing to do with you." tetapi anak Anda berkata, "Berikan kepadaku warisan karena saya tidak mau berhubungan lagi dengan kamu." How would you feel? Bagaimana perasaanmu? Not very good. Rasanya enggak begitu baik. Imagine Coba bayangkan, that after he asked or she asked for his or her inheritance, bahwa setelah ia meminta warisannya, bagian warisannya, he or she is going to come and sit at your table, eat your food. dia akan tetap duduk pada meja Anda dan makan makanan Anda. How would you feel? Bagaimana perasaan Anda? How would you treat that child? Bagaimana Anda akan memperlakukan anak itu? You know, the Bible is very silent about how the father treated this son. Saudara tahu bagaimana Alkitab itu tidak mengatakan apa-apa mengenai cara bagaimana sang ayah memperlakukan putranya. But actually, when you look at the words and when you look at the culture, it's not silent at all. Tetapi kalau Anda perhatikan kata-katanya, serta Anda memperhatikan budaya di sekitar itu, maka sebetulnya tidak sama sekali hening. When you read the verses, Waktu Anda baca ayat-ayatnya, the father treated the son so well. sang ayah memperlakukan putranya dengan begitu baik, In fact, like before. bahkan sama seperti sebelumnya. Because of this, when the father gives the inheritance, Oleh sebab itu, ketika sang ayah memberikan warisannya, even after that, the son remains in the father's house for a little longer, it says. bahkan setelah itu pun sang anak masih tinggal di rumah ayahnya sedikit waktu lagi katanya. Which tells us Dan hal itu menjelaskan kepada kita that the father still loved him just like every other day before he had asked for his inheritance. bahwa sang ayah masih saja mengasihi anaknya itu sama seperti kasihnya pada waktu anak ini belum meminta warisan. It was as if the father's heart had not changed even a bit. Seakan-akan hati sang ayah itu tidak berubah sedikit pun tidak. The father didn't feel any different. Sang ayah tidak merasa sesuatu yang berbeda. He still looked at him as a son. Dia masih saja memandang putranya sebagai seorang putra. The son leaves the house Sang putra meninggalkan rumah and goes and wastes all his money. kemudian pergi dan menghabiskan semua uangnya. One day, Satu hari sitting with the pigs, duduk bersama dengan babi-babi, he comes to himself. lalu dia sadar akan dirinya sendiri. He comes to himself Dia jadi sadar diri and realizes, dan kemudian menyadari, wait a minute, tunggu dulu. my father is a good man. Ayahku itu adalah orang yang baik, pria yang baik. It's funny because he even treats his servant more than servants. Bahkan cara dia memperlakukan para pelayan pun lebih daripada memperlakukan pelayan. They have more than their needs, Mereka mendapatkan lebih daripada cukup and realizes dan kemudian menyadari, that I must go back home. aku harus kembali pulang. You see, he says, my father is a good man, Saudara, dia berkata, ayahku itu orang yang baik, but I have sinned against him. tapi saya telah berdosa melawan dia. The father is a good father,
sang ayah adalah ayah yang baik. but I am a terrible son. Tapi saya ini anak yang payah. So he comes home with a lot of shame. Maka pulanglah dia dengan rasa malu yang besar. But the father runs out to him, Tetapi ayahnya lari menjumpai dia. grabs him, Dan memegang dia. hugs him, Dan memeluk dia. kisses him, Dan menciumi dia. puts a ring on his finger, Dan menaruh cincin di jarinya. a rope over him, Jubah padanya. sandals in his feet, Kasih sandal di kakinya. and then after that says, kill the fattened calf. Dan setelah itu sang ayah berkata, sembelih itu lembu gembukan. Let's party. Mari pesta. My son is back home. Karena anak laki-lakiku sudah pulang. They're partying, and the brother comes home. Kemudian ada pesta, lalu kakaknya pulang. What's going on? Lah, ada apa ini? What is going on? Apa yang sedang terjadi? Your brother is back home. Adikmu sudah pulang. It's interesting. Ini menarik ya. The servant said, your brother is back home. Bahwa pelayan itu berkata, He says, adikmu sudah I pulang. will not come inside. Tapi kata kakak, aku tidak akan masuk ke dalam. A second time, the father has to go out. Untuk kedua kalinya, sang ayah harus keluar rumah. You see, the father had to go out to meet the youngest son. Saudara, sang ayah ini harus pergi keluar rumah untuk menjumpai anak bungsu. And now the father is going out to bring the older son. Sekarang sang bapak keluar lagi dari rumah untuk menjumpai anak sulung. It's amazing. Ini menakjubkan. One son has left the house, Satu anak telah meninggalkan rumah. and one son lives in the house. Dan satu anak tinggal di dalam rumah. But the father has to go out of the house to bring both of them in. Tetapi sang ayah harus keluar rumah untuk membawa kedua-duanya kembali ke dalam rumah. Sometimes we haven't left our churches, Kadang-kadang kita tidak meninggalkan gereja-gereja but the kita. spirit of the father has to go out to find us and bring us in. Tetapi roh sang bapa itu harus keluar dari gereja untuk membawa orang-orang ke dalam. Even though our body is inside, Sekalipun badan kita ada di our dalam. hearts and spirit is outside. Tetapi roh kita dan hati kita ada di luar. And the father's heart searches for our heart Dan hati-hati bapa itu mencari hati-hati kita. to bring us in. Untuk membawa kita masuk ke dalam. The older son says, what kind of a father are you? Anak sulungnya berkata, All of, engkau ini bapa macam apa? all of my life I have served you, Sepanjang hidupku aku sudah melayani obeyed engkau. you, obeyed you. Dan taat kepadamu. And you still haven't given me a goat Dan engkau masih belum memberi kepadaku seekor kambing. so that I may celebrate with my friends. Supaya aku bisa merayakan dengan teman-temanku. The father says, all that I have is yours. Ayahnya berkata, semua yang kumiliki adalah milikmu. The son says, Sang anak berkata, this son of yours. anakmu ini. And the father says, Dan ayahnya berkata, not my son, your brother. bukan anakku, adikmu, Your brother. adikmu. You see, this family had major problems. Saudara-saudari, keluarga ini punya masalah besar. You see, when the younger son took all his possessions, Saudara-saudari, waktu anak bungsu membawa semua harta miliknya, he partied every day, dia berpesta tiap hari. but he never invited his older brother. Tetapi nggak pernah ngundang kakaknya yang sulung itu. Never once. Nggak pernah sekalipun juga. And the older brother says, give me a goat Dan kakaknya berkata, berikan aku seekor kambing. because I want to go party with my friends. Karena saya juga ingin pesta dengan teman-teman saya. Doesn't want to invite the brother. Dan juga nggak kepengen ngundang adiknya. And the father knew Dan sang ayah tahu that these two bahwa yang dua ini need to know perlu tahu that the greatest inheritance I will leave you bahwa warisan terbesar yang akan kutinggalkan kepadamu is not the land, adalah bukan tanah, is not the cows, bukan lembu-lembu, it's not the sheep, bukan domba-domba, it's not the goat, dan bukan kambing, it's your brother. tetapi adalah saudaramu It's sendiri. family. Inilah keluarga. That's your greatest inheritance. Itulah warisanmu yang terbesar. I always wondered, Saya selalu bertanya-tanya, such a good father. ini ada ayah yang begitu baik. Why didn't this father go search for his son? Mengapa sang ayah ini tidak pergi mencari anak laki-lakinya? And the Holy Spirit spoke to me. Dan Roh Kudus berbicara pada saya. Afshin, it wasn't my job. Afshin, it wasn't my job. Afsin, itu bukan tugas saya. I said, what do you mean? Apa maksudmu, kata saya. He said, Afshin, remembered Cain and Abel? Afsin, ingatkah kamu akan Kain dan Abel? I Dan asked Cain, Abel?
where is your brother Cain? Aku bertanya kepada Kain, di manakah saudaramu itu Kain? What is it to me? Emang urusan apa dengan aku? Am I my brother's keeper? Emangnya aku yang harus jagai adikku? Am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga adikku? This is the question the Spirit of God is asking us. Inilah pertanyaan yang dipertanyakan oleh Roh Tuhan kepada kita sekalian. Am I my brother's keeper? Apakah aku ini penjaga adik-adikku? Are we? Apakah kita penjaga saudara-saudara kita? About 2 years ago, Kira-kira 2 tahun yang lalu, my son was playing in the balcony. anak laki-laki saya sedang main di balkon. And suddenly he comes to the house Dan tiba-tiba dia masuk ke rumah and says to me, Dad. dan berkata pada saya, Dad. I said, yes. Saya bilang, ya. He says, you know, when we meet people, Dia bilang, ayah tahu ketika kami bertemu dengan orang-orang, if we become a family with them, jika kami jadi keluarga dengan mereka, that family guaranteed one day will become a church. maka keluarga itu akan dijamin pergi ke gereja bersama kita. But you know that Tapi engkau tahu ayah, if we meet these people jika kita berjumpa dengan orang-orang and we ini become a church with them, dan kita ke gereja bersama mereka, it's not guaranteed that that church will become a family. tidak bisa dijamin bahwa gereja itu akan menjadi keluarga kita. You see, every family that believes in God Saudara-saudari, tiap keluarga yang percaya kepada Tuhan is automatically a church. secara otomatis jadi jemaat atau gereja. But not every church Tetapi tidak setiap gereja feels, merasa acts, dan berperilaku loves, dan mengasihi accepts dan menerima like a family. seperti suatu keluarga. And the difference is huge. Dan perbedaannya besar sekali. The difference is huge. Perbedaannya luar biasa besarnya. And the Lord spoke to me. Dan Tuhan berbicara pada saya. Furthermore, Afshin, Lebih jauh Absin, you know I'm talking in that parable engkau tahu aku berbicara di dalam perumpamaan ini about myself. mengenai diriku sendiri. I said, what do you mean, Lord? Saya berkata, apa maksudmu Tuhan? He says, Afshin, I am the father with the 2 sons. Dan ia berkata, Absin, akulah bapak yang punya 2 anak itu. I said, what do you mean, Lord? Saya berkata, apa maksudmu Tuhan? He said, I have 2 sons. Ia berkata, aku punya 2 putra. My oldest son is Jesus, the begotten son. Putraku yang sulung adalah Yesus, yaitu dia yang And my youngest son is adalah Adam, putra tunggal. the one whom I breathed life into. Sedangkan anakku yang kedua adalah Adam, yang kepadanya aku menghembuskan nafasku. In the Gospel of Mark, Dan di dalam Injil Markus, in Jesus' genealogy, Matthew? in Mark. Di dalam silsilah Yesus di Injil Markus, It goes to Jesus, son of Jesus, son of, son of, son of, son of, son of Adam, son of God. disebutkan Yesus adalah anak dari, terakhirnya adalah anak Allah. So God had 2 sons. Jadi Tuhan itu punya 2 anak. And the younger son, Adam, came to God. Dan anak yang bungsu itu si Adam He datang kepada Allah. Let me eat this fruit and become like God. Dan dia berkata, biarkan aku makan buah ini supaya aku jadi seperti Allah. He wanted to take his inheritance. Dia ingin ambil warisannya. And he ate of that fruit. Lalu dia makan buah itu. And he got that kingdom of the earth. Dan dia mendapatkan kerajaan duniawi. He lost his father's presence. Tapi dia kehilangan kehadiran ayahnya. So he came and roamed around the earth. Maka dia datang lalu hanya berkelana aja di bumi. And wasted away everything God has given him. Dan menghabiskan segala sesuatu yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Look at what we have done to earth. Coba lihat apa yang telah kita perbuat kepada bumi ini. We have abused it. Kita telah menyalahgunakannya. We have